Kita akan membahas contoh soal tentang osilasi. Dua bandul masing-masing memiliki panjang L1 dan L2 memiliki massa pada ujungnya berturut-turut M1 dan M2. Kedua massa batang bandul dapat diabaikan. Jarak horizontal antara kedua massa dalam keadaan tidak berayun adalah H. Kedua bandul dipasang pada atap miring sedemikian rupa sehingga pada keadaan tidak berayun, kedua massa M1 dan M2 memiliki tinggi yang sama dari lantai. Antara kedua massa tersebut dipasang pegas tak bermassa dengan konstanta pegas K, di mana pada saat setimbang, pegas tidak tertekan ataupun tertarik. Lihat pada gambar. Percepatan gravitasi G ke bawah. Selanjutnya, sistem bandul pegas diberikan osilasi kecil, sehingga sistem berayun pada bidang planar yang sama. Tentukan kecepatan sudut mode osilasi tersebut. Untuk kasus khusus, maka tentukan kecepatan sudut ketika L1 sama dengan L2 sama dengan L, dan massa M1 sama dengan M2 sama dengan M. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan konsep energi dari sistem kita tinjau pada kasus ini dua buah bandul dengan sistem M1 dan M2 memiliki pegas yang menghubungkan kedua massa. Jadi kita akan menganalisis sistem bandul pegas ini menggunakan energi. Misalkan M1 kita simpangkan sejauh θ1, kemudian untuk massa M2 disimpangkan sejauh θ2. Nah, kemudian kita akan tinjau posisi dari setiap bendanya. Maka posisi M1 kita peroleh yaitu X, Y-nya. Untuk X-nya yaitu L1 dikali sin θ1, untuk posisinya yaitu minus L1 dikali cos θ1. Untuk posisi M2 kita peroleh yaitu L2 sin θ2, min L2 kali cos θ2. Kemudian kita akan menentukan pertambahan posisi atau pertambahan. Kemudian kita akan menentukan pertambahan panjang pegas, maka penambahan panjang pegas yaitu delta X sama dengan L, yaitu L2 kali θ2 dikurangi L1 kali θ1. Itu posisi pada arah sumbu X-nya, yaitu X2 kurangi X1. Kita bisa tulis delta X itu merupakan X2 min X1. Kita bisa sederhanakan seperti ini karena untuk sudut kecil. Kemudian kita akan menentukan energi sistem. Jadi untuk energi sistem, nah, kita peroleh yaitu E itu sama dengan energi kinetik dari massa M1 yaitu setengah kali M1 kali L1 θ1 dot kuadrat tambah energi kinetik massa M2 yaitu setengah M2 kali L2 θ2 dot kuadrat tambah energi potensial gravitasinya yaitu minus M1 G kali L1 kali L1 kali cos θ1 kurangi M2 G L2 cos θ2. Kemudian ditambah dengan setengah K kali delta X kuadrat. L2 θ2 min L1 θ1 kuadrat. Nah, kita peroleh persamaan energi sistem total pada
sistem bandul bagas ini sebagai berikut. Kemudian kita akan menentukan persamaan geraknya. Nah, jadi dari energi sistem ini kita akan memperoleh persamaan geraknya, maka karena energinya itu kekal, energi kekal, maka kita peroleh dE per dt-nya itu sama dengan 0. Nah, dan kita akan menurunkan persamaan energi ini terhadap fungsi waktu. Maka kita peroleh turunan dari ini, yaitu setengah M1 kali L1 kuadrat. Nah, dan kita akan coba ya, breakdown, atau kita akan mencoba untuk menguraikan turunan dari setiap suku ini. Misalkan turunan D per dt dari theta dot. Nah, kita peroleh, kita bisa tulis seperti ini. Ya, theta dot kuadrat ya. Kita bisa peroleh yaitu D per dt dikali dengan kita bisa tulis persamaan ini dengan menggunakan aturan rantai, yaitu D per D theta dot kuadrat dikali D theta dot per dt. Nah, kita bisa tulis yaitu 2 theta dot dikali theta double dot. Kita bisa tulis yaitu dikali 2 theta dot theta double dot tambah setengah M2 L2 dikali 2 theta dot theta double dot. Ini ada indeksnya 1, ini 2 ya. Kemudian kita akan menguraikan untuk turunan dari cos theta 1 terhadap waktu, yaitu D per dt dari cos theta 1. Kita peroleh, kita bisa tulis seperti ini ya, D per D theta 1 dt d theta kali cos theta kali d theta per dt. Nah, jadi turunannya cos yaitu minus sin theta dikali dengan theta dot. Nah, dan kita bisa peroleh yaitu sin theta itu mendekati theta, bisa kita tulis yaitu theta dikali theta dot. Ini ada minusnya. Ini kita secara umum kita peroleh seperti ini. Dan ditambah dengan M1 G L1 yaitu theta dot. Kemudian ditambah M2 GL2 kali cos turunan cos theta 2 yaitu sama ya, theta kali theta dot. Ini ada indeksnya 1, ini 1, 2, ini 2. Kemudian untuk energi potensial bagasnya yaitu D per dt dari L2 kali theta 2 kurangi L1 theta 1 kuadrat, kita peroleh yaitu kita bisa peroleh 2 dikali dengan L1 theta L2 dikali L2 theta 2 dikurangi L1 theta 1 dikali dengan kita turunkan setiap sukunya yaitu L2 theta 2 dot dikurangi L1 theta 1 dot. Nah, kita peroleh seperti ini. Kemudian ditambah dengan ini K dikali dengan L2 theta 2 kurangi L1 theta 1 dikali dengan ini L2 kali theta 2 dot untuk fraksi yang pertama. Kemudian dikurangi dengan K dikali L2 kali theta 2 kurangi L1 theta 1 dikali dengan L1 theta 1 dot. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kita peroleh persamaan
untuk energinya, turunan dari energinya seperti ini. Kemudian kita akan sederhanakan dari sini, kita sederhanakan, kita kelompokkan, yaitu untuk theta dot 1 dan theta dot 2. Kita coba untuk theta dot 1, ini ada 1, kemudian ada 2, dan ada 3 ini. Nah, coba kita sederhanakan, yaitu M1 L1 kuadrat dikali dengan theta 1 double dot ditambah M1 GL1 kali theta 1 dikurangi K kali L1 dikali dengan L2 theta 2 kurangi L1 theta 1. Nah, yang ini difraksinya dikali dengan theta 1 dot. Nah, sama dengan 0. Dan kita cari untuk yang theta dot 2, yaitu fraksi ini dan fraksi ini. Kita bisa sederhanakan menjadi yaitu M2 L2 ini ada kuadratnya, kuadrat dikali dengan theta 2 double dot ditambah M2 GL2 theta 2 ditambah dengan K kali L2 dikali L2 kali theta 2 kurangi L1 theta 1 dikali theta dot 2 sama dengan 0. Nah, jadi kita kelompokkan untuk variabelnya seperti ini. Jadi kita peroleh persamaan geraknya seperti ini. Nah, jadi kita cukup penting kita memperoleh persamaan geraknya. Kemudian dari sini kita akan menguraikan untuk penyelesaiannya. Kita sudah memperoleh persamaan geraknya, dan kita akan menyederhanakan persamaan ini ya. Dari persamaan dari turunan persamaan energi kita peroleh dua persamaan. Kita sebut ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Nah, kemudian dari persamaan 1 dan 2 kita coba selesaikan. Nah, dari kedua persamaan ini kita coba selesaikan. Untuk penyelesaiannya, misal kita punya persamaan theta 2 double dot itu sama dengan minus omega kuadrat theta 2, dan juga theta 1 double dot sama dengan minus omega kuadrat theta 1. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 1 dan 2 ya. Kita peroleh yaitu M1 kali L1 kuadrat, yaitu kali minus omega kuadrat theta 1 ditambah M1 GL1 theta 1 dikurangi dengan, yaitu kita uraikan ya theta 1 plus K L1 dikali dengan theta 1. L1 kuadrat kali theta 1 dikurangi K L1 L2 theta 2 sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan kedua kita peroleh M2 L2 kuadrat dikali min omega kuadrat
theta 2 tambah M2 GL2 theta 2 ditambah KL2 kuadrat theta 2 dikurangi K L1 L2 theta 1 sama dengan 0. Kita sudah peroleh untuk persamaannya.